Oke, kita lanjut ke latihan soal. Jadi, latihan soal ini merupakan pembahasan soal dari part 1 dan part 2 yang tadi tentang unsur dan senyawa. Nah, jadi kelompokkan ke dalam senyawa molekular, ion, dan senyawa. Jadi kelompokkan ke dalam senyawa molekular, senyawa ion, dan juga dikelompokkan ke dalam ion saja gitu. Nah, untuk menjawab soal seperti ini berarti kita harus udah tahu mana yang termasuk unsur logam dan mana yang termasuk unsur non-logam dan juga mana yang termasuk ion. Nah, jadi kunci utamanya itu. Jadi kita harus tahu mana yang termasuk logam, mana yang termasuk non-logam, dan juga contoh dari atau kita udah mengetahui ion itu seperti apa. Gitu. Nah, untuk menjawab soal itu berarti otomatis kita harus memiliki tabel periodik unsur atau kita udah mempunyai tabel periodik unsur agar jika menjawabnya tinggal melihat tabel periodik unsur aja mana yang termasuk logam, mana yang termasuk non-logam, dan juga mana yang termasuk metaloid gitu. Nah, langsung aja ke soalnya. Di sini nomor 1 yaitu N2O4. Nah, N2O4 ini kita lihat bahwa N ini dia merupakan unsur non-logam dan juga O dia merupakan unsur non-logam. Jadi N non-logam dan O non-logam. Nah, bisa lihat bahwa N ini dia merupakan non-logam dan O juga dia merupakan non-logam. Nih, di sini kan N dan O kan terdapat pada sini. Di sini kan non-logam kan warna merah dan N dan O ini kan dia kan merupakan non-logam. Nih, N dan O otomatis N dan O ini dia karena terdiri dari non-logam plus non-logam sehingga N2O4 dia termasuk senyawa molekular. Nah, jadi senyawa molekular kita lambangkan dengan warna merah. Jadi N2O4 tadi merupakan senyawa molekular. Nah, berarti untuk soal berikutnya Na+, otomatis Na+ ini dia termasuk ion karena ya dia cuman hanya mengandung ion aja gitu. Jadi yang termasuk ion otomatis cuman Na+. Na+ berarti dia termasuk ion monoatomik gitu kan. Nah, selanjutnya untuk P4S3. Nah, P juga dia termasuk dalam, jadi P ini juga dia non-logam dan S juga dia itu non-logam. Nah, ini lihat. P dan S otomatis non-logam dan non-logam sehingga P4S3 juga itu merupakan senyawa molekul. Nah, berikutnya untuk CCl4. C juga itu non-logam, Cl4 juga itu non-logam sehingga karena non-logam plus non-logam sehingga CCl4 dia termasuk dalam senyawa molekular. Nih. C non-logam, Cl juga dia non-logam gitu kan. Nih. Sebentar. Nih. C non-logam, Cl juga di sini non-logam gitu. Sehingga non-logam plus non-logam kan senyawa molekul. Otomatis soal berikutnya yaitu FeBr3. Nah, untuk FeBr3 sendiri, Fe ini dia termasuk dalam logam. Logam otomatis dia kan kation plus kan, dan Br ini dia non-logam sehingga minus. Nah, karena dia itu terdiri dari logam dan non-logam atau plus sama minus, kation anion, sehingga FeBr3 dia termasuk dalam senyawa ion. FeBr3 senyawa ion. Nah, untuk PO43-, dia termasuk dalam kelompok ion. Sama halnya dengan Na+, ion monoatomik. Kalau PO43- dia termasuk ion, kalau Na+ kan monoatomik. Kalau PO43- berarti dia ion poliatomik gitu. Selanjutnya untuk CrCl3. Kalau CrCl3 kita tahu bahwa Cr ini dia merupakan logam. Nih. Sorry. Mana? Kalau Cr nih. Cr kan logam. Nah, yang tadi Fe juga kan logam, berarti benar kan? Nah, jadi Cr logam dan juga Cl. Cl di sini non-logam otomatis karena logam dan non-logam sehingga dia termasuk dalam senyawa ion gitu.
Untuk NH4 2 kali SO4. Nah, ini juga dia termasuk dalam senyawa ion karena NH4 itu dia merupakan contoh dari senyawa contoh dari kayak ion poliatomik yang dimana dia itu misal NH4+ dan juga SO4-2. Nah, jadi NH4+ ini dia ion poliatomik NH4+ dan SO4-2. Nah, sehingga NH4+ itu dia ion positif dan SO4-2 dia termasuk ion negatif sehingga dia dikelompokkan sebagai senyawa ion gitu. Nah, jadi dari penjelasan yang tadi kita dapat tarik kesimpulan bahwa yang termasuk senyawa molekul, jadi yang termasuk senyawa molekul itu ada N2O4, ada juga CCl4, ada juga P4S3. Nah, kalau untuk senyawa ion itu ada FeBr3, ada NH4 2 kali SO4 dan juga ada CrCl3. Sedangkan untuk kategori ion ada Na+ yang merupakan ion monoatomik dan juga ada PO43- yang merupakan ion poliatomik. Gitu deh. Oke, sekian untuk pembahasan soal dari latihan untuk part 1 dan part 2 tadi. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.